siapa namanya? Ibu Siti. Tinggalnya di kota apa di kampung? Di kampung. Kampung apa? Cibeteng. Cibeteng. Iya. Cibeteng apa Cibeteng? Cibeteng. Cibeteng Budik. Enggak, Cibeteng. Kalau beteng kan nggak ada artinya, kalau beteng ada. Cibeteng, Cibeteng Beteng. lah. Dua-duanya apa ya? Ini kita lagi ketemu sama para penasehat hukum. Dari Ibu siapa? Soalnya saya bacanya terlalu banyak hari ini. Ibu Siti, Maulia. pengacaranya. Terus dia, Pak. Kok kayak bintang film sih pengacaranya? Oh, ini main sinetron ini. Ceritanya seperti sinetron. Oh, tapi bukan sinetron, kali ini asli. Tinggalnya di mana? Pak, saya. Iya. Oh, dia masih dekat Bogor. Dekat Juga Bogor. Jadi wilayah beracaranya di Bogor. Dan kalau beracara kan se Indonesia. Iya, enggak artinya Oh, kantornya. Iya. Kalau kantor di Jakarta. Kalau advokat kan se-Indonesia. Kebetulan memang rumah di Bogor. Rumah di Bogor, kantornya di Jakarta. Dari kantor pengacara apa? Dari Sima Law Firm. Apa? Sima Law Firm. Sima Law Firm. Wah, kan perlu ini. Oh, Nama iya. kantornya penting. Gitu. Sima. Ini sama? Sama, Dari Sima Law Firm juga. betul lah. Bapak? Yang bikin anaknya dong. Sini Bapak, sini. Aduh, suami yang bikin anaknya. Jadi ceritanya gimana? Dulu Ibu melahirkan tahun berapa? Tahun 2022. Udah lama, udah setahun. Setahun. 2022 Ibu melahirkan di rumah sakit Sentosa. Sentosa mana? Kemang. Jakarta. Enggak, daerah Bogor. Oh, Bogor. Soalnya kalau Kemang kan Jakarta. Iya. Oh, Iya, ini Kemang juga, Kemang Bogor. Kemang. Kemang Bogor. Jadi rumah sakit Sentosa Kemang Bogor. Melahirkan hari apa itu? Hari Senin tanggal 18 Juli. Jam Jam setengah 10:30 11 siang apa malam? siang. Siang. Di situ Ibu melahirkan sesar apa normal? Sesar. Sesar. Oh, karena nggak ditangani oleh bidan karena sesar itu. Iya. Sebelumnya di rumah sakit itu udah janjian nggak sama dokter? Udah. Udah. Nama dokternya siapa? Dokter kebidanannya? Dokter Pritja. Dokter Fitja. Diperiksa di dokter Fitja sejak usia kandungan berapa bulan? Oh, enggak, Pak. Pas mau lahiran. Oh, aja, mau lahirannya. masa Sebelumnya sama bidan siapa? Bidan Wayan. Bidan Wayan. Klinik Orang terdekat. Bali? Iya, betul. Oh, orang Bali buka klinik di sana? Iya, Bidan Wayan. iya. Hasil USG-nya laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Anak keberapa? Anak yang keempat. Anak keempat. Setelah ini nggak punya anak lagi kan? Nggak. Nah, kemudian ibu karena bidannya memberikan petunjuk bahwa ibu nggak bisa lahiran normal. Betul. Akhirnya harus direkomendasi Ya, di rumah sakit Sentosa. ke rumah sakit Sentosa. Melahirkanlah di situ. Iya. Jam 11 siang. Hari Hari Senin. Jam 11 siang. Lahirannya sesar. Iya. Dengar nggak waktu itu laki-laki perempuan? Dengar Dengar. laki-laki. Kan bisa dilihat dulu nggak waktu itu? Dikasih lihat. Dikasih Ibu, lihat. bayinya laki-laki, selamat ya. Oh, bayinya laki-laki selamat. Iya, terima kasih Bu, kata saya udah. Habis itu oleh perawatnya dibawa ke Dibawa ke ruangan bayi. ruangan penyimpanan bayi. Iya. Bayinya lahirnya normal, tidak bermasalah dengan jantungnya, Tidak normal. pernapasannya nggak bermasalah, Normal. tidak diakubasi, Normal. normal. Disimpanlah di sana. Nah, terus hari keberapa ibu bisa pulang? Hari yang ketiga Hari ketiga udah bisa pulang. Bayar rumah sakitnya pakai BPJS, pakai BPJS. BPJS Mandiri apa pemerintah? Mandiri. Oh, BPJS Mandiri. Habis itu ibu udah ngambil bayi. Ambil bayi, dianterin sama bidan pas waktu mau pulang. Oh, ibu di kamar, Iya. bidannya nganterin bayi. Iya, betul, ke kamar saya. Yang dianterin bayi laki-laki perempuan? Laki-laki. Bayi laki-laki. Sama ibu digendong aja karena merasa bayinya sendiri. Iya. Di bayinya ada tulisan nggak namanya? Saya itu waktu itu kurang Kan biasanya bayinya di ada di lagi gelang. seneng, Bang. Iya. Oh, lagi seneng kan ibunya kan biasanya dikasih nama tuh. Iya. Bayinya dikasih nama juga Iya, kan? betul. Ibunya saking senengnya lupa melihat. Ya, nggak detail, sampai Soalnya nggak detail gitu waktu nggak itu. ngeliat. Oh, nggak detail. Ibu langsung bawa. Iya, betul. Terus kemudian dibawa pulang. Ya kan? Terus kemudian ibu merasa bayinya beda, tertukar dari mana? Dari pas awal bayi, pas saya mau pulang dianterin ke kamar. Itu fisik udah beda. Fisik
fisik bayi udah beda. Antara dilihat waktu pertama lahiran, Betul, sama pas mau waktu pulang. diantar kok beda. Iya gitu. Yang waktu lahiran Arjuna, Iya. waktu lahiran Arjuna ketika diantar Bima. Iya betul. Eh, Bapak bisa aja. Kenapa ibu nggak protes? Udah sih protes sama suami, cuman suami Nah, tetap dia apa sih menenangin saya gitu. nah ya. itu kan ibunya seneng. Begitu seneng ibu udah merasa beda nggak? Udah. Kan ini hati tuh Iya, betul. magnetnya kan nggak bisa. Iya, Nah betul. itu magnetnya beda. Udah beda. Ketika beda. ibu merasa ini bukan, gelisah ibu gimana? Pas dateng, pas dikasih sama bidan, ibu ini susui kasih ASI lagi ya. Oh iya sus, ya udah makasih ya sus. Suster berangkat, bayi di situ kan saya pas dilihat bapaknya juga udah ada ya pak ya di situ di sana ya. Pas datang pas baru datang aja deh. Terus udah gitu, Pak, kok ini bayinya beda yang semalam katanya, beda amat sih sama yang semalam gitu kan. Terus ini mah rambutnya tebal gitu, yang semalam mah enggak tipis. Kata bapaknya, enggak mah tetap ini. Bapak tahu juga Bapak enggak hafal gitu kan. sendiri. Kok bisa bikinnya tapi nggak bisa ngapalin? Baru sehari, Pak. Kalau kan laki-laki nggak punya rasa kayak perempuan, kurang peka. Tarik sapon. Itu bapak kumaha eta teh. Bapak tengah rasa eta lain anak bapak. Coba ki Pak ke waktu lahiran mah memang ningali. Heeh. Cuman teu seterusnya ningali, cuman Saliwat nempo eta budak bapak, terus kerjaanan segala. heeh. Cuman kan waktu dibawa kadinya kan tertutup. Oh, di bawah kadinya tertutup, di bawah nu keur kadua nu kahiji. Nu ndek pulang. Naik pulang tertutup. Tertutupan. Nah, terus kan iya pamajikan protes ke bapak. Iya lain anak kurang itu teh. Asa beda jeung bapak gitu loh. Terus kumaha cek bapak kumaha? Ya mah piraku amat gitu. Oh, bapaknya terlalu percaya. Berprasangka positif. Permasalahannya kan pelayanan rumah sakit awalnya itu bagus gitu. Halus. Heeh. Masa sih rumah sakit semewah ya bisa tertukar lah gitu Hah? ibarat hati yang Ya, Pak, jangankan anak istri aja bisa ketuker, Pak. Nah, nasi bisa ketuker, Pak, jangan salah. Pemilu, Pak, udah nyusun daftar calon, udah ditetapin suaranya itu bisa ketuker nasibnya itu pas dilantik beda. Gitu. Nah, Bapak waktu itu protes ya ke rumah sakit. ya. Ini desakan dari istri kan, Pak ya budak teh lain. Jadi awalnya apa kan kecurigaan saya Pak Ari istri kan kecurigaan tiala Pak. Pas kecurigaan saya tak datang bidan 2. Bidan 2 Bapak curiga. Nah, karak curiga, karak meyakinkan oh berarti benar ya anak Nah, pamajikan udah tahu kan bahwa itu merasa tertukar. Terus ke rumah sakit komplain nggak waktu itu? Komplain. Siapa yang komplain? Cuman istri. Saya Ya, sama ibu. ponakan. Nah, babana pager teh cicing bae, bawa elek ku pamajikan. Akhirnya keri ya Pak damel. Tiga mana? Damel di Tangerang. Teu konsentrasi. Apa inget ke ngora boa? Ente. Cuman mamana nelpon wae. Iya. Jadi akhirnya ibu protes. Protesnya gimana itu? Masalah gelang. Bu, ini kalau masalahnya gelang ini gelang kok bukan nama saya ya. Ini maksudnya gelang ini ketuker apa gimana kalau saya gitu kan. Oh iya itu cuma ketuker gelang. Kalau misalnya ketuker gelang itu enggak Justru ketuker kalau bayinya ketuker juga. gelang masih ketuker bayi. Iya gitu kan. Itu tetap Kan gelangnya melekat pada bayi. suster itu ngelak. Jadi kalau gelangnya ketuker, ya bayinya ketuker. Terus kata susternya gimana? tetap ngelak dia. Itu cuma ketuker bayi. Ah, ah. Ini Bu, satu lagi ya. Masalahnya bayinya dari awal itu pas hari ketiga saya mau pulang tuh sampai sekarang nggak mau netek, nggak mau dikasih ASI. Kan waktu waktu pertama Waktu abang mau ASI. iya mau kok kalau ya ini mah kenapa nggak mau dikasih ASI kata saya gitu ya. Udah paksa aja kata dia gitu dia kata dia gitu kan. Udah Waktu awal mau nen. Iya. Nah, yang waktu kedua diantar mau pulang tidak mau nen. tidak mau. Kata suster udah paksa aja, kalau nggak dipaksa dia nggak bakalan mau Sama suster disuruh dipaksa jadi nenin. Iya, Oke. Terus akhirnya ibu protesnya nggak diterima. nggak diterima.
Akhirnya pulang. Bayar biasa BPJS, klaim, pulang ke rumah. Nah, terus ibu merasa anaknya beda terus? Dari hati itu bener, walaupun kita ngerangkul dia, nyayangin dia, tetap hati ini nggak Magnetnya terima. beda, Bu. Betul, nggak nerima bahwa si bayi ini darah daging Setiap saya. manusia kan sudah ada energinya. Sama ibu tuh sudah ada ikatan gitu, Bu. Akhirnya anaknya umur berapa Bu sekarang? Setahun. Setahun. Di mana sekarang? Ada, Di rumah ibu. nggak dibawa ke sini. Anaknya dibawa ke sini. Nah, kemudian apa namanya? Sekarang di rumah sakitnya, nah, pengacara yang jelasin. Ya. Nanti azan. Kan berarti kan ada aspek hukum yang harus terpenuhi. Iya. Kelalaian. Bapak pengacara bagaimana? Oh iya, kalau itu sih sudah kita serahkan kepada kepolisian ya, karena sudah buat aduan tanggal 31. Jadi sekarang memang polisi sedang memanggil para pihak, terutama manajemen dan tenaga kesehatan, karena tidak bisa dilepaskan dari SOP rumah sakit. Ya. Kalau cuma disalahkan kepada suster, saya kira tidak adil juga ya. Berarti kan ada SOP. Kenapa SOP? Satu, di peraturan pemerintah Kang nomor 33 tahun 2012 itu ada pemberian ASI eksklusif. Nah, eta kudu habis lahir ibu, kalau tidak ada indikasi medis, dia harus langsung menyusui, inisiasi menyusui dini IMD. 1 jam tuh minimal. Terus kudu dirawat gabung 24 jam. Nah, rata-rata rumah sakit ini nggak melakukan ini. Oh, Rawat berarti pisah. ada aspek kelalaian SOP ya? Rawat terlanggar. pisah. Tidak hanya di rumah sakit ini ya, yang sekarang. Ya hampir di berbagai rumah sakit lah. Dirawat pisah kan. Karena kan potensi tertukar itu dirawat pisah. Kenapa sih nggak dibuat rooming in, rawat gabung? Kan tenang, pasien juga tenang. Bayi di samping ibunya. Bayi di samping ibunya, ketika nangis tinggal taruh. Ya, kalau bayinya nangis, ibunya lagi tidur bangun ya itu udah Iya. bagian dari pengabdian. Banyak alasan, oh terlalu dingin harus diblok terpisah. Padahal kan lebih bagus skin to skin tuh saya baca kan. Kulit ibu tuh dia langsung ngasih energi. Dan otak ibu itu batin. kalau lahiran pengen nggak jauh dari anaknya. Betul. Walaupun dia cesar, tetap harus langsung ditaruh. Walaupun nggak dari perut ya jalannya, dia ngerangkak gitu. Bisa dari samping, kita langsung ditaruh lah gitu. Nah ini enggak, dia hari kedua baru dikasih. Hari kedua. Berarti kan nggak masuk ASI eksklusif ya Mas. Nah, sekarang gini, kan bayinya itu berarti kan terindikasi itu kan sudah berada di tangan yang lain. Ya. Anaknya udah bareng sama ibu, Nah. udah setahun. Ya. Berarti kan sudah merasa ini ibunya. Ya. Kalau sudah merasa ibunya kan berarti juga ada hak anak yang nanti berat secara psikologi. Betul, psikis. Dia apa. sudah merasa dekat ibunya, tiba-tiba harus terpisah. Ya. Itu juga sama kan anak ibu juga. Kalau di orang lain sudah dekat ibunya merasa terpisah. Ini kan problem juga. Ya. Jadi mau tidak mau memang harus ditukar. Satu berkaitan dengan nasab. Iya kalau itu iya. Mau bisa jadi wali nikah misalnya kan, mun aya adenan wawewe, kakanan wawewe bisa jadi wali nikah. Tidak bisa dapat warisan, kudu wasiat wajibah. Jadi Orang memang pengen punya keturunan orang kan lain ya, ceritanya. betul. Jadi memang ibu juga pengennya tetap di Intinya anaknya kembali, persoalan recovery psikologi. Nah, itu nanti proses kan, Proses. itu. Nah, ini kira-kira di mana ibu ini anaknya? Memang sudah pernah mediasi kita. Jadi feeling ibu ini dia mencari informasi sendiri, ke rumah sakit, cari alamat, datengin. Tapi karena pihak di sana gelangnya atas nama dia kan, buktinya naon ya datang ujuk-ujuk ka ditu. Ngaku anak urang. Jadi memang tidak ada. Nah, tidak tinggal ada kan berarti kan nanti daya. kepolisian kan ya, tidak mencampuri ya. Kepolisian kan bisa membuat tes DNA kedua-duanya. Betul, memang dari awal kita ketika difasilitasi sama rumah sakit pengennya langsung cross DNA kan. Tapi memang pihak salah satu tidak mau, kita tidak bisa maksa. Ya. Alasannya karena psikis, mental belum siap. Kemudian mau dia harus dites DNA semua. Dari beberapa hari itu harus tes DNA semua, jangan hanya dia seperti itu. Dari pihak pasien B. Sekarang sih sudah bergulir ya di penyelidikan ya, sudah mulai dipanggil lah saksi rumah sakit. Kemudian saya lihat di
ini juga sudah mau dipanggil pasien B seperti itu. Nah, kemudian Bu, nah kan Ibu kapan itu mencari informasi bahwa anak Ibu ada di si A? Umur 4 bulan si bayi. Umur 4 bulan Ibu cari informasi? Iya. Dari informasi Ibu mendapatkan petunjuk apa? Ya, ada sih petunjuk ya dari fisik si bayi yang di sono itu kemiripan sama keluarga, ada Dengan kemiripan. anak Ibu. Terus tarikan batin juga langsung Beda. nyetrum gitu. Ibu sudah ketemu sama keluarganya, udah ngomong? Udah, tapi nggak direspon. Oh, nggak direspon dan merasa ini anak kita? Iya betul. Nah, di ruangan itu, di ruangan penyimpanan bayi Ibu, yang waktu ketika lahiran ada berapa bayi semuanya? Kurang tahu, kayaknya banyak ya, cuman nggak tahu banyak, beberapanya kurang tahu kan, namanya juga jauh kan, jauh dari kamar rawat inap, ruangan bayi itu. Nah, Ibu bisa mengidentifikasi bahwa anak Ibu adalah di sini. Dari mana informasinya? Petunjuk gelang, Kan dari gelang. dari gelang. Gelangnya Gelangnya atas nama sana. si di sana. Oh. Gitu. Gelang anak Ibu itu Iya. yang dipakai waktu Iya, itu bukan atas nama Ibu, Bukan. tapi atas nama di sana, Betul. ya kan? Gelang yang di sana atas nama anak Ibu bukan? Bukan, tetap Bukan. udah nama. Oh, berarti Double. satu bayi ini Iya. mempunyai dua gelang yang sama. Dua bayi gelang sama. Ya, iya, satu bayi mempunyai dua gelang yang sama, kemudian yang gelang itu disimpan pada bayi yang lain. Berarti sama dengan begitu kan? Sama dengan satu nama ada dua gelang. Gitu kan ya? Satu nama bayi ada dua gelang dipakai oleh dua bayi yang berbeda. Itu kata dokter, kata para medis, kenapa bisa ada dua gelang dengan dua bayi yang berbeda namanya sama? Nggak tahu ya. Itu memang belum ada kronologis yang lengkap dari rumah sakit. Selalu alasannya masih pendalaman ya. Kita serahkan saja kepada penyelidik nanti ya. Entah dia bilang itu katanya jatuh apa. Kan gelang itu harusnya kan dia digunting ya. Ya, nggak boleh jatuh. Dia gunting baru bisa copot. Bisa copot, nggak boleh jatuh. Nah ini gelang yang dibawa sama Ibu Siti itu masih utuh dia, ya belum tergunting ya. Belum. Berarti kan bisa dicopot ya. Makanya saya nggak ngerti itu gelangnya itu jenis apa, bisa kalau nggak salah harus digunting. Atau ya, gelangnya nggak sesuai dengan standarisasi. mungkin tidak standar. Harus nanti polisi nanti yang bertindak ya. Karena semuanya masih dugaan. Ya, intinya kan nanti ada di kewenangan penyidik. Tuh. Ya kan, untuk membuat uji forensik. Istilahnya apa? Kedokterannya. Uji apa? Scientific crime. Apa namanya? Scientific crime investigation ya. Certificate crime Scientific crime investigation. Nah, jadi intinya kan kedua-duanya bisa dilacak asal usulnya kan. Mana yang klop dengan ibu, mana yang klop dengan keluarga B. Kan gitu. Dari satu kan gampang kalau ini menurut saya. Dengan sains sekarang gampang. Nggak susah. Nah, sekarang tuh nggak mau. Tapi kan karena ini sudah menjadi hasanah penyelidikan polisi ya harus mau kan. Betul. Untuk membuktikan ilmiahnya. Kan gitu. Anaknya sekarang udah bisa ngomong belum? Jalan udah bisa? Udah dari umur 8 bulan kalau jalan. Oh, jalan udah bisa. Lagi belajar bicara. Nah, yang di ibu ini namanya siapa? Muhammad Rangkuti Galuh. Muhammad Rangkuti Galuh. Muhammad Rangkuti Galuh. Keren banget namanya. Sunda pisan. Rangkuti Galuh. Wah. Oh, dengaran. Pisan Galuh. Galuh mah di Ciamis, di dieu mah Pakuan. Galuh. Galuh Pakuan. Siapa yang ngasih nama Muhammad Rangkuti Galuh? Itu dari mimpi. Karuhun. Ya, bisa jadi. Jadi Bisa amruk jeung jadi. urang ya. Jadi ketemu saya, Bu, dengan nama itu. Oh, gitu. Muhammad Rangkuti Galuh dari mimpi mendapat nama itu. Siapa yang nyuruh ibu ngasih nama itu? Ya, mimpi itu, Pak. Pertanyaannya adalah Muhammad Rangkuti Galuh itu kan melekat pada anak ini, ya kan?
Kalau ini kemudian ditukar lagi, ini kembali ke ibunya, itu kembali ke ibu. Namanya masih tetap nggak? Masih. Nggak akan dirubah. Enggak. Tetap masih. Bahwa Muhammad Rangkuti Galuh itu hak patennya ibu. Ya betul. Nah kemudian yang tertukar dalam beri nama merek, ya kan jenisnya, gitu. Nah ibu nanti ya suatu saat anak ibu kembali, ini diserahkan, ibu nggak berat hati juga? Ya berat hati udah pasti ya Pak ya, udah pasti. Ya ibaratnya Kan sudah jadi anak sendiri. Jadi udah punya, pasti. jadi punya 2 anak. Iya, Jadi batin punya 2 juga anak. sakit batin udah pasti itu ya. Ya walaupun nggak tahu ya, segala mental itu udah pasti lah gitu, udah pasti kita gimana sakit lah, semuanya pasti sakit. Soalnya kan kita abisnya mau gimana gitu. Ya memang anak ibu itu harus gimana ya, harus dikembalikan karena yang di anak ibu juga bukan anak ibu, harus dikembalikan kepada ibunya, pada orang tuanya. Ya, jadi ini salah satu kasus unik di Indonesia ya, di Bogor. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi dan rumah sakit segera memperbaiki manajemen pengelolaan bayi, terutama untuk ketika bayi terpisah dari ibunya. Ya lebih baik ke depan ketika melahirkan, anak itu tidak dipisah pada ruangan tertentu, kecuali anak itu mengalami masalah kesehatan tertentu yang perlu penanganan khusus. Misalnya perlu ruang yang panas, perlu diinkubasi, anaknya prematur atau ada kelainan jantung. Nah itu, atau ada kelainan fisik lainnya, ya harus dipisah. Selama itu normal, simpan diletakkan di samping ibunya. Nah, gitu ya Pak Pengacara, emang nggak ada yang disampaikan? Ya, saya kira harus ada pembenahan sama kayak tadi Kang Deddy bilang. Setiap rumah sakit harus ada fasilitas rawat gabung lah. Jadi, karena saya lihat dari beberapa kasus bayi tertukar ya rata-rata seperti itu karena terpisah. Istilahnya mau dimandikan lah apalah kan. Kan mandi bayi kan nggak perlu pakai WC harus bisa. Cuma di bayi bisa dilapap Gitu. Jadi banyak kasus itu karena memang terpisah gitu. Itu awal mulanya di situ. Jadi harus dibenahi ya itu. Rawat gabung lah. Ibu ada yang disampaikan, mangga biar masalah ini cepat selesai. Dan saya juga memohon melalui forum ini pada pihak yang hari ini ibu menganggap bahwa itu adalah anaknya yang berada di tangan pihak B, mohon juga ada kelenturan hati untuk sama-sama menyelesaikan persoalan dengan baik dengan cara melakukan tes DNA sesuai dengan prosedur yang ada di kepolisian. Ya kan? Karena itu juga kan masa ngurus anak yang bukan anaknya, kan nggak enak juga. Ibu ada yang disampaikan, mangga? Ya saya sih cuma mau menyampaikan kayak ini doang ya ke pihak pasien si B. Ya mudah-mudahan dibukakan hatinya ya untuk disegerakan dia menginginkan DNA. Tuker. Iya kan? Ya kalau DNA-nya ternyata itu adalah anak ibu, yang satu yang ini juga anak dia, ya tinggal dituker aja. Kan masing-masing mengambil haknya. Iya. Itu mengambil anaknya. Bapak, apakah ada rencana bikin anak lagi? Salah pertanyaan. Insya Allah. Gitu. Jadi gimana ini akibat bapaknya terlalu pendiam dari awalnya. Laki-laki itu harus strong, punya tanggung jawab, jangan terlalu pendiam. Ini akibatnya fatal, terlalu pendiam itu. Harusnya korektif, reaktif. Itu laki-laki. Ini bapak ini terlalu lembut. Gimana? Ya pengen secepatnya selesai dari pihak rumah sakit, dari kepolisian, mudah-mudahan cepat ini selesaikan dengan baik. Itu aja saya. Iya, terima kasih ya pada jajaran kepolisian Polresta Bogor. Polres Bogor. Semoga masalah ini cepat selesai dan kebenarannya bisa terungkap. Dan pada rumah sakit dimanapun berada, untuk ini jadikan bahan pelajaran penting agar peristiwa serupa tidak terjadi. Ya, anak adalah harapan kehidupan kita masa depan. Bagaimanapun, anak adalah darah daging kita. Kalau dia jauh seperti medan magnet, maka ibunya akan berusaha mendekat. Kedua-duanya anak Indonesia, anak kita semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bisa kembali ke pangkuan ibunya. Dan kita semua harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Kalau anak itu kembali ke pangkuan ibu kandung.